Selanjutnya, last but not least, pembicara pamungkas kita, Dr. Darmawan Budi Srianto, spesialista konsultan. Mohon CV beliau ditampilkan. Dr. Darmawan akan mempresentasikan mengenai wawasan baru memahami infeksi respiratori akut pada anak. Ya, boleh dinaikkan ke atas. Saat ini beliau sebagai staf pengajar Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUR-SCM, menyelesaikan pendidikan dokter umum, spesialis anak, dan konsultan respirologi anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan saat ini bekerja sebagai staf pengajar di Divisi Respirologi Anak, Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUR-SCM, dengan berbagai pengalaman di bidang organisasi. Saya persilakan kepada Dr. Darmawan untuk mempresentasikan topik wawasan baru memahami infeksi respiratori akut pada anak. Terima kasih Dr. Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul yang tadi disampaikan adalah wawasan baru memahami infeksi respiratori akut. Saya bisa share screen sendiri ya lewat Zoom. Apakah layar saya sudah tampak? Panitia? Sudah? Di layar ini belum tampak ya, boleh dibantu ya Mas? Ya. Dari IT sudah bisa? Sudah ya? Baik, saya slideshow kan. Saya memberi judul dalam bahasa Inggris Redefining the Concepts. Infeksi respiratori akut, ISPA, A-nya itu akut, bukan atasnya. Jadi dalam menangani infeksi respiratori akut yang merupakan kasus yang paling banyak kita jumpai sehari, salah satu yang paling banyak, kita sudah punya mindset bahwa infeksi respiratori kalau ketemu ini seperti ini, seperti ini. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak untuk mengubah mindset ini. Itu yang saya sebut tadi wawasan baru, tetapi ini memang tidak mudah ya. Kalau kita ketemu pasien anak dengan demam, batuk, pilek, biasanya orang menyebut uji, flu. Benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena yang benar namanya adalah selesma atau common cold. Virus flu memang bisa menyebabkan selesma, tetapi ada lebih dari 100 virus yang bisa menyebabkan selesma. Dan yang paling sering justru adalah virus rhino, sehingga kalau mau keliru mestinya disebut sedang kena rhino. Bahkan coronavirus pun bisa menyebabkan selesma. Selesma ini merupakan diagnosis klinis, dan kita baru bisa menegakkan diagnosis etiologi yaitu flu bila kita memeriksa etiologinya dari spesimen yang dilakukan. Jadi sebagian besar infeksi respiratori akut selesma ini penyebabnya adalah infeksi. Berikutnya kalau kita ketemu pasien dengan ingus yang kelihatan bening, terpikir oh ini virus nih, aman ya. Tapi kalau ketemu seperti ini apa yang terpikir Bapak Ibu sekalian? Bakteri, gitu kan? Beri antibiotik, itu yang sudah mapan dalam otak kita. Tahun 1998 sebenarnya sudah lama di jurnal terbitan AAP ini menyatakan bahwa mucopurulent secretion almost always caused by viral infection. Nah ini salah satu yang perlu kita ubah mindset kita bahwa ingus hijau adalah bakteri adalah keliru. Kenapa ingus kita menjadi kuning hijau? Yang memberi warna kuning hijau itu adalah kromatin. Kromatin itu komponen dari DNA kita yang bila itu pecah itu akan menyebabkan warna hijau pada ingus. Dan itu hanya dijumpai pada manusia dan organisme tingkat tinggi, tidak dijumpai pada bakteri. Sehingga gambaran ingus yang berubah menjadi hijau kuning hijau itu mencerminkan keparahan sakitnya, bukan penyebab sakitnya. Dan dalam bakteria tidak ada kromatin ini sehingga tidak akan mewarnai. Sehingga
Kalau ketemu ingus hijau justru itu artinya bukan bakteri. Nah ini mindset yang coba saya ubah. Berikutnya, pembagian saluran respiratori yang sering kita pahami adalah atas dan bawah. Sebenarnya dari mana asalnya atas dan bawah ini? Asalnya adalah pembagian coupling disiplin ilmu kita THT dan pulmo. Wilayah THT adalah atas, wilayah pulmo adalah bawah. Jadi pembagian yang sangat buatan. Kita kembalikan batasan yang lebih alamiah dari fisiologinya yaitu conducting zone dan respiratory zone. Jadi dibaginya bukan lagi atas bawah tapi conducting dan respiratory zone. Tentang definisi IRA sendiri sangat banyak ya. Ada satu di jurnal mencoba mengidentifikasi ternyata ada belasan istilah terkait dengan istilah respiratory akut ini. Salah satu yang saya ambil adalah bahwa definisi IRA adalah inflamasi dari sistem respiratori di bagian manapun mulai dari hidung sampai alveoli yang termasuk admixanya bisa oleh virus, bakteri atau jamur yang berlangsung kurang dari pekan. Ini pembagian yang paling populer adalah seperti ini, atas dan bawah, acute upper dan acute lower respiratory infection. Nah, yang ingin saya ubah mindsetnya adalah tidak mengikuti lagi tadi THT pulmo, tapi mengikuti conducting zone dan respiratory zone, maka tracheitis sampai bronkitis ini lebih tepat dimasukkan ke dalam infeksi di conducting zone. Ini mindset yang baru, dan yang pneumonia ini IRA di conducting zone. Yang di conducting zone ini yang utama adalah masalah morbiditas, sedangkan yang di respiratory zone adalah masalah mortalitas. Berikutnya saya ingin menggiring hal yang lain. Di bidang alergi imunologi menemukan bahwa pasien-pasien dengan rinitis alergi itu sering juga disertai asma dan sebaliknya, vice versa. Sehingga muncullah kemudian konsep United Airway bahwa inflamasi alergi pada seorang pasien itu sebenarnya bukan hanya mengenai satu bagian tapi keseluruhan airway, keseluruhan conducting zone-nya juga mengalami inflamasi. Ini yang disebut United Airway Concept. Dan ternyata ini juga bisa diterapkan dalam infeksi respiratori akut. Pada seorang pasien yang sedang kena selesma common cold tadi, sebenarnya bukan hanya di hidungnya, tapi di seluruh conducting zone-nya juga mengalami infeksi respiratori akut. Jadi konsep United Airway ini bisa diterapkan dalam IRA, bahkan juga bisa diterapkan pada insult yang lain, misalnya pajanan asap tembakau juga mengikuti United Airway Concept. Kalau kita lihat etiologi dari infeksi respiratori akut ini sebagian besar adalah virus dan dengan demikian tidak perlu antibiotik. Tadi saya sebutkan United Airway Concept sehingga sebenarnya ketika seorang pasien sedang selesma itu bukan cuma di hidungnya tetapi sinusnya juga kena, faringnya juga kena, laringnya, bronkusnya, bahkan hingga bronkiolinya juga mengalami inflamasi infeksi IRA. Dan ini merupakan diagnosis klinis, yaitu diagnosis yang berdasarkan simptom and sign, simptomatologi. Saya contohkan bahwa ketika seorang pasien sedang common cold, sudah pernah diteliti, dilakukan pemeriksaan MRI. Jadi common cold yang selesma biasa itu, ini penelitian ya, namanya diberikan pemeriksaan MRI dan ternyata 70% itu menunjukkan bahwa sinusnya juga mengalami inflamasi yang membaik sendiri tanpa antibiotik. Ini menunjukkan tadi United Airway Concept. Sehingga ketika seorang pasien sedang mengalami common cold, sebenarnya dia juga mengalami sinusitis. Juga berikutnya adalah pharyngitis, mostly of viral origin. Ini dalam benak kita yang juga sering kalau ketemu tonsilopharyngitis berarti bakteri ya. Sebagai bagian dari common cold, United Airway Concept lagi. Hanya untuk pharyngitis ini ada satu kuman yang spesial yaitu Streptococcus beta hemolytitis grup A atau Streptococcus pyogenes, sering disebut sebagai strep A saja. Ini punya potensi masalah di masa depan yaitu bisa menyebabkan autoimun ya, berupa penyakit jantung rematik dan glomerulonefritis akut.
Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ini tadi UNICEF RW konsep seperti terbanyak adalah faringitis penyebabnya rhinovirus dan adenovirus yang perlu kita cermati pada sebagian pasien anak, yaitu sekitar 20% bisa disebabkan oleh, nah bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya ada yang sudah menyusun beberapa scoring klinis, ada Centor, ada Mike Esek, ada Fever Pain, dan saya pribadi menyukai yang Fever Pain ini. Jadi kalau pasien dengan faringitis, apakah ini karena streptococcus atau karena virus, kita bisa terapkan scoring klinis ini, fever, demam dalam 24 jam, PAIN-nya singkatan dari P, push on tonsils, kemudian awitannya cepat, kurang dari 3 hari, inflamasinya hebat, jadi faringnya dan tonsilnya benar-benar merah, bukan seperti yang biasa kita lihat sehari-hari, dan salah satu yang lain adalah tidak adanya batuk. P, pause, A, awitan, I, inflamasi, N, no cough. Jadi kalau ketima 5 hal ini skornya masing-masing 1, skor maksimal 5, bila skornya 01 tidak perlu antibiotik, bila skornya 4 atau lebih segera beri antibiotik, bila skornya 2 atau 3 diberi resep tapi jangan tebus, tunggu dalam 3 hari perkembangannya bagaimana. Kalau tadi saya sebutkan bahwa ini pneumonia conducting zonitis, jadi rhino, sino, oto, tonsilo, faringo, laringo, bronko, bronkiolitis, conducting zonitis, ini merupakan diagnosis klinis. Sekarang kita melihat bagaimana dengan pneumonia, respiratory zonitis, adalah inflamasi infeksi di parenkim paru yang menyebabkan terjadinya gangguan difusi, dan bila terkena oleh insult yang lain disebut pneumonitis atau alveolitis. Jadi pneumonia itu istilah inflamasi infeksi, sedangkan kalau inflamasi oleh penyebab yang lain disebut pneumonitis atau alveolitis. Kalau kita cermati, maka pasien-pasien yang mengalami pneumonia itu pada awalnya klinisnya adalah selesma, rinitis, rhinofaringitis, nasofaringitis yang sesuai dengan United Airway konsep tadi. Sebenarnya juga di seluruh conducting zone-nya mengalami itis, dan pada beberapa pasien setelah mengalami conducting zone itis ini kemudian mengalami simptomatologi pneumonia. Ya. Jadi sebagian besar atau hampir semua pneumonia didahului oleh IRA di conducting zone. Pneumonia disebut sebagai dasarnya adalah diagnosis klinis berdasarkan simptomatologi. Demam sebagai simptomatologi infeksinya, batuk sebagai simptomatologi dari conducting zone itisnya. Jadi batuk itu bukan pneumonia yang bikin batuk. Yang bikin batuk adalah karena pneumonia didahului oleh conducting zone itis. Sedangkan yang murni simptomatologi dari pneumonia adalah takipnea dan dispnea. Ini merupakan tipikal gejala khasnya pneumonia. Yang jadi masalah adalah bila kemudian pasien, untuk takipnea ini angka yang mudah diingat-ingat, mudah-mudahan ingat angkanya dulu bulat 60, 50, 40, 30, 20. 60 untuk neonatus lanjut umur 2 bulan, bayi 50, prasekolah 40, dan anak sekolah 30. Di atas itu berarti termasuk takipnea. Yang menjadi masalah adalah bila kemudian dilakukan fototoraks, maka seringkali jawabannya adalah jawaban yang istiqomah. Jawaban bagian pertama adalah bronkopneumonia, bagian kedua adalah TB, KP, proses spesifik belum dapat disingkirkan. Hampir selalu seperti itu. Pengalaman saya tidak tahu dengan yang lain, mungkin juga sama ya. Sehingga akhirnya banyak pasien-pasien yang ini kemudian divonis sebagai BP atau TB. Nah, diagnosis, kalau kita ingat semua penyakit mengikuti alur yang sama, adanya insult ditanggapi oleh adaptive response yang kita punyai, bila tidak berhasil menyebabkan patologi kerusakan, akibatnya fisiologi terganggu dan kemudian muncullah gejala. Dari simptomatologi, mulai tadi selesma, common cold, conducting zonitis, kemudian timbul takipnea dan dispnea. Ini gejala yang sangat penting, takipnea dan dispnea untuk diagnosis pneumonia. Kemudian pada fase fisiologinya kita bisa meriksa saturasi oksigen, untuk melihat patologi kita melakukan pemeriksaan toraks,
dan adaptive response-nya tadi yang sebagian diceritakan oleh Dr. Yanti dengan sangat panjang ya. Gold standar penyakit infeksi sebenarnya adalah dengan pemeriksaan mikrobiologi. Tetapi untuk pneumonia ini yang jadi masalah adalah kesulitan mendapatkan spesimen yang representatif. Padahal jadi diagnosis pneumonia disebut sebagai diagnosis klinis. Sama tadi dengan iradic conducting zone adalah diagnosis klinis, pneumonia juga diagnosis klinis, bukan diagnosis radiologi. Radiologi dan pemeriksaan yang lain sebagai penunjang. Kalau kita bisa mendapatkan etiologinya, maka menjadi diagnosis etiologi. Tetapi jarang, ini kita hanya berhenti di diagnosis klinis. Lalu bagaimana dengan alat bantu? Saat ini sudah ada beberapa alat yang secara praktis bisa membantu kita melakukan diagnosis, yaitu rapid antigen test. Kalau kita masih ingat zaman COVID kemarin, dengan usap tenggorokan dari nasofaring, kemudian kita bisa meriksa secara tepat antigennya. Nah, untuk infeksi respiratori akut pada pediatrik ini juga bisa menggunakan spesimen nasofaringeal, diusap saja. Ada beberapa sekarang pilihannya ya, ada Panbio, kemudian ada merek pendatang baru ini yang menyediakan ada pemeriksaan yang tunggal untuk satu virus, ada yang kombinasi 2, 3, ada beberapa, jadi banyak pilihannya. Nah, ini yang menjadi cita-cita saya sudah bilang ke orang Sito kemarin, Streptococcus tadi bisa pakai sistem scoring klinis, tetapi itu banyak subjektifnya. Padahal untuk memastikan diagnosis strep A tadi yang punya potensi bahaya di masa depan, sangat mudah dengan antigen ini, dengan nasofaringeal swab. Kalau saya cari di internet itu banyak sekali pilihan, tetapi sayang di Indonesia masih belum ada. Mungkin dari pihak Sito bisa mengadakan ini. Berikutnya ada lagi tes yang juga dari blood smear darah tepi. Ini bisa, mungkin Dr. Yanti bisa memberikan pendapat ini, ada pemeriksaan FebriDx yang belum ada mungkin di Indonesia ya. Ini bisa membedakan antara virus dengan bakteri, sehingga bisa menjadi triase apakah ini infeksi virus atau infeksi bakteri. Dan kita bisa menyikapi dengan lebih tepat. Kemudian ada lagi yang dari spesimen urin, tapi utamanya pada dewasa, bisa menentukan 2 kuman Streptococcus pneumonia dan Legionella dengan spesimen urin saja. Ini sudah dibahas tadi oleh Dr. Karyanti, yaitu yang terbaru saat ini multiplex syndromic testing. Adalah pendekatan diagnosis yang secara simultan mengidentifikasi banyak patogen dengan menggunakan satu tes ya, PCR base, dan ini bisa dilakukan di tempat pemeriksaan, di tempat pelayanan, point of care testing POCT, karena sangat mudah melakukannya. Sekali lagi cukup dengan, mungkin tadi yang disampaikan Dr. Yanti, ada yang pakai spesimen darah, tapi ini menggunakan spesimen usap faring saja. Dengan menggunakan multiplex syndromic testing ini kita juga bisa mengurangi overuse antibiotik. Ini ada beberapa diantaranya yang saat ini banyak sudah tersedia adalah dari Qiagen, kemudian dari Biomerex berupa BioFire, film array, dan ini contoh beberapa dalam satu paket, ini contoh dari Qiagen, perusahaannya Kiastat nama pemeriksaannya. Ada beberapa panel, ada yang saya cantumkan sini respiratory panel. Bisa dilihat di sini ada sekian banyak virus dan ada 3 bakteri yang bisa diidentifikasi dengan satu pemeriksaan tunggal. Tapi perlu menjadi catatan, ini suatu review dari salah satu jurnal AP yang menyatakan bahwa tetap pediatric ARI, acute respiratory infection pada anak, itu merupakan diagnosis klinis utamanya. Dan sebagian besar, seperti saya sebutkan tadi, penyebabnya adalah virus. Bagaimana dengan alat multiplex tadi? Tidak secara rutin bisa kita dapatkan, karena sampai saat ini biayanya masih cukup mahal. Jadi penggunaannya diutamakan pada pasien-pasien dengan risiko komplikasi yang tinggi atau dengan perjalanan penyakit yang kelihatannya tidak seperti kita bayangkan sebelumnya. Dan sebaiknya dalam panel tersebut ada kuman-kuman baik virus maupun bakteri
yang ada obatnya. Misalnya influenza ada oseltamivir, kemudian Bordetella pertussis dan Mycoplasma yang bisa kita berikan obatnya. Yang lain kalau ketemuan virus lebih ke arah stewardship dari antibiotik tadi, bahwa kalau kita ketemukan ternyata adalah virus, maka tidak perlu diberi antibiotik. Lalu bagaimana tata laksana dari IRA? Yang utama adalah karena tadi penyebabnya sebagian besar virus, simptomatik. Cukup cairan, antipiretik, oksigen bila ditemukan pada pneumonia dan minimal handling. Sedangkan antibiotik sangat jarang diperlukan. Di conducting zone adalah sebagian besar virus yang tidak perlu antibiotik kecuali di 3 lokasi, yaitu rhinosinusitis, otitis media, dan streptococcus pharyngitis yang disebabkan oleh streptococcus. Pada pneumonia semua diberi antibiotik. Jadi di daerah conducting zone ini IRA yang memerlukan antibiotik mungkin ya sebagian besar tidak perlu. 3 titik ini rhinosinusitis, otitis media, dan tonsilopharyngitis mungkin perlu antibiotik. Sedangkan pneumonia semua diberi antibiotik. Kapan kita memikirkan sinusitis ini karena bakteri? Bila kita ketemu pasien dengan gejala respiratory simptom tadi, batuk pilek, kita lihat ada tanda-tanda infeksi enggak? Sumber penularan yang jelas, ada demam, anaknya rewel, ngeluh-ngilu. Bila tidak ada gejala infeksi, kemungkinan inilah simptomologi dari rhinitis alergi, non-infeksi. Bila ada tanda infeksi, maka ini common cold dan kawan-kawan tadi ya, rhinitis sampai bronkitis, rhinobronkitis. Dan sinusitisnya ikut terlibat karena virus tadi. Bila ada common cold pada pasien dengan rhinitis alergi, maka memperberat rhinitis alerginya. Nah, ada 3 kriteria ini yang mengarahkan kita bahwa sinusitisnya sudah mengalami infeksi bakteri sekunder. Yaitu yang pertama, berat, sakitnya anak tampak toksik, demamnya tinggi. Ya. Yang kedua, worsening. Normalnya infeksi virus dalam 5 hari membaik. Ini sudah sempat seperti mau membaik tapi kemudian memburuk lagi atau persisten sampai 10 hari masih tetap demam. Nah, 3 keadaan ini severe, worsening, dan persistence menunjukkan kemungkinan besar ini adalah sudah ada infeksi bakteri dan dapat diberikan antibiotik. Bagaimana dengan pneumonia? Semua pneumonia diberi antibiotik. Kan mungkin virus betul. Tetapi ada 2 alasan utama kenapa semua pneumonia diberi antibiotik. Alasan pertama adalah kematian. Pneumonia bisa menyebabkan kematian. Tidak ada pasien meninggal karena sinusitis, tidak ada pasien meninggal karena bronkitis. Tetapi pasien bisa meninggal karena pneumonia. Yang kedua, sampai saat ini belum ada satu pun cara untuk memastikan. Mungkin tadi Dr. Yanti sudah mulai menyebutkan ini PCT, persepsi segala macam. Tetapi sejauh ini belum ada yang secara pasti bisa menyingkirkan, baik secara klinis, radiologis maupun laboratoris, keterlibatan bakteri. Contoh pada pemeriksaan radiologi, kalau kita ketemukan gambaran butterfly appearance, lesinya utamanya di sekitar hilus, itu kemungkinan besar virus. Tapi kalau ditanya pasti tidak ada antibakterinya, tidak bisa memastikan. Jadi karena 2 alasan ini maka pemberian antibiotik pada pneumonia rasional. Tetapi tidak rasional untuk antibiotik pada conducting zone kecuali di 3 lokasi tadi. Sebagai resumenya, jadi tadi dibagi pertama atas dan bawah asalnya adalah dari THT dan pulmonologi, acute upper, acute lower. Yang baru sekarang kita melihat bahwa sistem respiratori merupakan satu kesatuan, dibaginya menjadi conducting zone dan respiratory zone. Di conducting zone bila mengalami IRA maka keseluruhan conducting zone akan mengalami conducting zonitis, rhinosinovharyngo-laryngotracheo tonsilobronkitis. Ini sontype United AW tadi, dan infeksi berikutnya adalah di paru pneumonia. Yang lama tadi ingus hijau, sinusitis, pharyngitis adalah bakteri. Mari kita ubah, bahkan di luar sana seringkali apa saja begitu ada infeksi langsung diberi antibiotik. Padahal tidak perlu. Nah, sebagian besar conducting zone ini adalah virus penyebabnya yang tidak perlu antibiotik.
kecuali 3 titik ini, dan untuk pneumonia perlu diberi antibiotik. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.